Wih, prepare Idul Fitri race. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini ada satu Panther Touring, yo. Panther Touring 2000 berapa ini? 2002 kayaknya yo. Coklat tembakau yo. Oke. Dengan keluhan, Mas, turboku bocor. Ditembel kena ora. Ya enggak tahu yo. Kita coba dulu. Nah, ini nyantol ini. Oke. Nah, bocornya tapi bukan ke depan loh Mas, ke belakang malahan kayak. Sampai keluar lewat klemnya. Parah yo Mas, yo nggak tahu, belum dicek gitu loh. Kondisinya udah kayak gini. Dari dapatnya juga sudah kayak gini, kata pemiliknya. Yo, kok kayak gini? Itu kenapa kok kayak gini? Yo kayak gini. Jadi si valve cover sudah nggak pakai peredam. Tuh yang warna hitam-hitam itu loh, yang di. Nah itu tuh yo. Di timing cover itu kan ada hitam-hitam kayak seng gini, tapi dalamnya busa tuh itu. Itu sebelah sini di bawah exhaust manifold nggak ada juga. Sebelah sini di belakangnya dinamo starter juga udah nggak ada, jadi sudah nggak ada semua. Ini blow by gasnya dibuang keluar Mas, taruh bawah tapi nggak ngobos ya. Oke, memang sengaja dibuang meskipun nggak ngobos, jadi di dipstick nggak keluar asap, di sini nggak keluar asap ya, nggak keluar asap tapi turbonya bocor. Apa ya Mas penyebabnya? Yuk dicari dulu gitu toh, yuk dicari yuk. Kita cari dulu apa penyebabnya, kita lihat dulu apa yang bikin bocor. Oke, tenang tak buka ini kayaknya aku harus nyopot kompresor AC kayaknya yo. Dijatuhin biar turbonya bisa ke depan gini yo. Wes, tenang. Oke, next guys, ini udah tinggal nyopot yo. Ini tak turun gini biar nggak ribet banget, biar turbonya bisa ke sini yo. Itu yang lem-lemnya udah tak copotin, selang-selangnya udah juga kita cek. Ini nggak tak bersihin sengaja yo. Bersih, nggak basah. Ya, di sini nggak basah oli, di sini nggak basah oli, tapi di belakang sana basah. Oke. Penyebabnya apa ya belum tahu. Yang jelas ketika turbo rusak itu hanya dampak, guys. Yo. Rata-rata hanya dampak. Dampak dari apa? Ya dicari gitu. Yang jelas si turbo itu hanya dampak. Dampak dari apa? Ya dicari bareng-bareng. Jadi gini, anggap saja sebuah turbo itu adalah mesin. Mesin itu membutuhkan bahan bakar, membutuhkan udara, kan? Membutuhkan bahan bakar, membutuhkan udara. Yang kepanjangan susah jelasnya karo kowe iki. Iki ben penak wis ngene ben penak. Yo, turbo itu dibagi dua, gitu. Di sini kompresor, di belakangnya turbin shaft. Nah, si kompresor itu bekerja berdasarkan dari turbin shaft. Yo, kalau turbin shaftnya bisa bekerja, bisa muter, kompresornya bisa muter. Semakin kenceng turbin shaftnya muter, si kompresor juga semakin kenceng ngisep udara dan kenceng niup udara gitu ya. Sedangkan turbin shaft yang muterin siapa? Udaranya dapat dari mana? Dari exhaust manifold. Exhaust manifoldnya berapa silinder tergantung mesinnya masing-masing. Ini kebetulan 4 silinder. Nah, bisa nggak si tiupan dari exhaust manifold ini antara 4 itu dibuat sama? Bisa, nyatanya dari pabriknya juga bisa. Ada pengukurannya Mas, ada. Yo, kalau nggak ada gimana caranya turbo ini bisa awet? Yo, kalau yang niup 4, yo, yang niup 4, yang satu loyo, jadi 3. Kenceng pelan, kenceng pelan, oleh nggak turbonya? Gitu, harusnya muternya niupnya rata, terus jadi nggak rata, oleng gini, terus bocor karena dia nggak pakai. Yuk buka aja, karena dia nggak pakai. Tuh ya banyak tuh olinya tuh sana nih. Karena dia nggak pakai seal, repair kitnya juga bukan seal.
Ini udah dilas nih supaya bikin suara ngir-ngir, tapi ngelasnya juga gini banget ya, yang rapi gitu loh yo. Karena ngelas ini tujuannya bukan supaya bikin bunyi tok, supaya bikin turbomu muternya tambah kenceng gitu loh tujuannya yo. Usahakan besok-besok lagi kalau bikin kayak gini yang rapi yo. Ini dibuat landai langsung ke sini gitu ya. Kalau rapi kan nggak bocor-bocor otomatis. Itu tujuannya itu buat apa kalau dilas, supaya angin dari intake exhaust manifoldnya langsung menuju ke sini, ke turbin sap gitu ya. Jadi ini muternya jadi tambah kenceng. Oke, ini bongkar dulu ya, bocor ini penyebabnya apa. Kita lihat bareng-bareng. Ini original, belum pernah dibongkar. Yo, ini lemnya, bawaan pabriknya memang begini. Yang punya kemarin panik, disangka udah pernah dibongkarin. Yo, ini bongkar dulu. Kita lihat nanti sambil ini kan mau dibenerin apa diganti tergantung nanti kondisinya seperti apa ya. Tapi ini mau dibenerin atau mau diganti, aku harus cari yang lain dulu. Kayak setelan klepnya nanti berapa gitu ya, untuk supaya ini nggak rusak dengan kondisi yang sama gitu loh, nggak rusak lagi dengan kondisi yang sama gitu. Terus kalau masalah oli itu yo di negara sebelah, kita ngobrol di negara sebelah, tak ceritain dulu. Di negara sebelah itu mereka kalau pakai mesin turbo sudah tidak lagi patokan dengan oli mahal. Yo, kalau di sana kan nggak kayak di sini, banyak fanatisme masalah oli, encer, oli kental, oli ini, oli itu, ono enek gitu yo. Kalau di sana nggak, cuman ada 2 oli. Mereka nyebutnya, masalah mereknya terserah, tapi kalau di negara sebelah cuma ada 2 oli. Oli mahal sama oli murah gitu. Nah kebetulan yang mereka pilih itu sama dengan yang saya pilih. Oli nggak perlu yang mahal, yang penting kamu rajin. Nah ketika kamu rajin, otomatis kualitas olimu lebih bagus daripada kamu pakai oli mahal yang sombong. Oli ini mahal, gantinya 5.000 km atau 6 bulan. Mobilnya setahun nggak pernah jalan lah mas, itu gimana ya? Bodoh amat, jeblos mobilmu dewe ya, setahun atau 2 tahun nggak pernah ganti, nggak masalah ya. Mau diganti sayang loh mas, olehnya mahal loh beli mobil itu. Oke, ini bongkar dulu, tak bongkare, kita lihat ya. Kita lihat bongkar, kita nyari kuncinya. Gosrak guys, bocornya sudah sini nih. Melase. Terus. Oke, next guys. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Nggak ketang-ketang burek owelek ya kan. Dashboardnya udah tak copot duluan. Ini kita tinggal nyopot sininya. Yo. Udah pernah tak buatin video, cuman ini untuk laporan kerja ya sama ownernya, karena ini orang jauh. Gitu. Orang jauh. Unitnya juga mau dipakai jauh. Oke. Ini original loh om. Originalnya memang begini om. Jadi ini memang dari baru sampai sekarang ini baru rusak. Kok yang belum rusak ada mas yo, ada. Faktornya apa mas? Sama-sama jorok misal yo. Faktornya nasib. Atau sama-sama jorok, perawatannya ngawur, tapi kok punya dia belum rusak, punya aku rusak yo gitu yo. Suaranya sudah berubah, tek ya. Oke, bismillah, bisa tadi congkel. Aduh belum guys. Yo, ini udah kebuka sih lem-lemnya nih yo. Karena lemnya original meskipun warnanya merah itu bukan tonggeng. Yo, bentar no. Oke, next guys, udah mulai bisa yo. Tempat congkelnya nggak ada guys, jadi harus dipukulin gini ke depan yo. Karena nggak ada tempat nyongkele.
Iya, nyongkele guys. Iya Om. Apa ya Bang? Coba Bang. Ada dikit-dikit ya. Oke, kita lihat. Nah, bener. Di sininya nggak ada bocor, bersih Om. Ini baling-balingnya kerowok Om. Ya, ini gojlak bener. Ya, gojlak plus berat ringan itu karena ini kayaknya ya. Karena di belakang sini penuh tumpukan oli. Oke, ini tak buka dulu. Aku belum berani beli spare partnya karena takutnya beda-beda yo isinya gitu loh. Karena turbo itu tetap belinya bukan part number, bukan apa gitu ya. Ikut ini nih. Nih. Di sini nama turbonya apa gitu. Nama video 201. Yo, ini nama turbonya RHF 5 yo. Kelihatan nggak? Nih yang ini nih. Ini nama turbonya, serial number RHF 5 baru ini. Oke. Tak buka dulu nih. Buka kita jepit bawahnya sini yo, atau ingat cari kunci yang pas. Berapa ini, 14 atau 12 yo. Ini 12, oke. Ini muternya kebalik. Wih, aku tolong golekno kunci 8 wi. Wes enak wi. Pas kebetulan ada nih. 8. Ini muternya kebalik, ngentengin yo, bukan ngendorin. Kalau ngendorin dia nggak kebuka. Duh, kelihatan nggak? Gini muternya. Nah, empuk guys, tahu dibukain jangan-jangan. Tapi belum yo lemnya yo. Ini lagi, buka lagi. Aduh, kok keras guys. Banter-banter tawi. Kepencet wi. Oke, salah guys. Tanganku yang salah ya kalau pakai kunci bener. Oke, ini gini. Set, tarik. Set. Enggak basah oli. Ya. Ini turbin sapnya. Dorong. Tenang toh, ini yang penuh oli nih. Yo, yang bikin berat ringan ini. Ya, yang kalian sebut seal itu enggak ada di sini. Cuman ada ini. Nah, ini kayak ring piston. Jadi pas di dalam sana ring gapsnya harus rapat ya. Tapi dia muter. Nah, ini kalau ibarat kata teflon atau plastik, ini namanya silder bearing. Dia ngesil tapi juga jadi bearing ya. Gitu. Oke. Jajal di sini wi. Nang kono wi. Nah, ini sambil kita lihat apakah turbin sapnya rusak yo. Rusak nih kelihatan ya kelihatan nggak ini ya, di bagian sini sama di bagian sini di bagian bearing-bearingnya. Oke, jadi ini seperti biasa yo, nggak janji clear yo, nggak janji clear, cuman kita usahakan. Alhamdulillah yang lain pada clear gitu loh, nggak janji clear. Ini kita coba ganti dulu repair kitnya ya, karena mengingat posisi dan kondisi. Posisinya itu mau lebaran, kondisinya nggak punya duit gitu toh. Kalau kita mau beli ini paling murah 1 juta berapa gitu ya. Kita lihat ini gapnya dulu, ringnya 1.900.000 atau berapa gitu ya, paling murah loh. Sementara ini tuh masih rapat toh, kelihatan toh masih rapat guys, gapnya masih rapat, aman ya. Mudah-mudahan nanti masih bisa rapat lagi. Sampai di bawah gitu ini tak buka semua. Sini videonya yang buka, yang raket udah pernah tak buatin. Yo, ada beberapa jenis turbo tapi universal hampir semua sama. Ini gak usah diterusin yo. Nanti lanjut ke yang lain dulu yo. Yang lain dulu. Yang rakitnya udah pernah tak buatin. Ini kita lanjut nanti ke
cek valve clearance-nya sama nanti fuel load adjuster. Kenapa fuel load adjuster yo? Karena kalau BBM-nya itu terlalu banyak debitnya, ketika kita bejek di RPM bawah menengah, otomatis keluar BBM-nya itu kenceng. Cuman kadang-kadang kalau diesel tua, suara mesinnya kan goyang. Kalau NA non turbo itu, reng jeng 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 jeng. Nah, pas di jeng 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 gitu, itu kan niupnya nggak bareng. Otomatis ya ini terus jadi gini-gini. Harusnya diputer 4 kali tiup, muternya santai gini, ser gitu. Karena dia jeng 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 jeng, jadi gini-gini. Gitu. Terus habis ini sama sini tadi, kelihatan nggak? Ih, ngezoom iki. Munamuni raketok mbok protes neh. Netizen lo ya mulia. Yo, maha mulia netizen yang terhormat. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Tak ijoli di sini sing apik. Terus gitu. Oke. Ini tak bongkar nih, nanti lanjut yang lain. Nono. Oke, next guys. Dapat tapi lupa yo. Beberapa potong videonya nggak kebuat yo. Yang bikin. Kalau untuk yang rakit ini kan memang sudah tak bilang nggak bakal divideokan karena turbo itu universal, konstruksinya juga mirip-mirip gitu loh. Ya. Ini yang lamanya. Yang udah aus. Yang baru sudah kepasang malah nggak ke video juga pasangnya yo. Ngetesnya seperti biasa, diisi di lubang olinya, dipenuhin aja nggak apa-apa. Puter turbonya pakai angin kompresor yo, yang lama kalau bisa, karena kalau nggak dicoba berkali-kali takutnya nanti ada bocor ya. Itu udah aman, nggak ada bocor. Ini rapi toh, lem-lemnya juga uduh ya, bersih. Kelihatan nggak? Oh, nggak ada goyang tapi ringan yo, nggak ada goyang tapi ringan. Usahakan gitu, usahakan sih ya, nggak ada goyang tapi ringan ya. Iya ya guys yo, gampang susah sih ngurusin turbo itu ya. Gampangnya itu kalau udah berkali-kali nggak beres ya dibuang. Susahnya udah diganti baru tapi masih bocor. Iya toh, gak yo. Asal kita tahu bagaimana cara gimana loh. Jadi kalau waktu pasang itu sebenarnya nggak usah ada netes oli di sini yo. Kan biasanya ada ya trik pasang turbo biar nggak jebol lagi si oli di sini. Nah, di sini kan lubangnya kecil, yo. Itu hanya antisipasi, yo tahu, antisipasi supaya nggak kekeringan turbonya gitu loh. Kalau mau nggak kekeringan banget ya dari bawah, yo. Pas belum dipasang kan lubangnya gede tuh malahan. Masukin aja di situ, sini yang ditutup, ya biar keredam semua. Gitu loh. Terus sisanya juga meskipun buang itu sisanya nanti masih banyak ya gitu. Ataupun sini ditutup, disumpel pakai apa gitu. Yang penting selangnya jangan dipasang dulu, mesinnya dinyalain supaya olinya sirkulasi duluan. Tapi itu nggak bagus juga, karena ketika oli itu ada tekanan tapi turbin shaftnya berhenti, olinya nggak ngalir, bisa bocor ke depan sama ke belakang gitu loh ya. Susah-susah gampang toh. Pokoknya kamu sendiri yang tahu kondisi lapangannya, gimana cara mengnya. Itu tergantung kondisi lapangannya masing-masing gitu ya. Terus valve clearance juga lupa nggak ke video kemarin, tapi tak bilangin aja. Kalau 4JA1 ya, 4JA1 berdasarkan data spesifikasinya valve clearance ada di angka 42-43 kalau nggak salah ya. Nanti tak cariin datanya, tak taruh di deskripsi atau disambung di sini yo, di video sekalian. Data spesifikasinya gitu. Tapi tak buat umum kayak unit diesel konvensional dengan cc yang sama di beberapa unit yo. Di beberapa unit itu atau rata-rata unit
itu pakai valve clearance-nya 0,25 rata. Ya, ini tak buat rata supaya mesinnya itu lebih halus, lebih tenang, goyangnya itu nggak terlalu kenceng ya, karena ditambah lagi di dalam 4JA1 ini itu ada banyak misteri gitu loh ya. Misal valve clearance terlalu lebar nanti pada bocor di mana-mana, atau valve clearance-nya terlalu sempit malah jadi gimana? Malah jadi susah nyala, asap putih pagi hari gitu kan. Banyak macam. Jadi kalau bisa disamakan sama konvensional yang lain, tapi cari aman, yo, cari aman biar nggak terlalu lebar, nggak pada bocor, biar juga nggak terlalu sempit, nggak asap putih gitu yo. Ini asap hitam banget sih, tapi nanti kita coba. Ini tak pasangin dulu yo, karena udah tak rendem, udah nggak ada bocor, yo. Kemarin juga sudah tak coba diputar pakai angin kompresor beberapa kali, nggak ada bocor. Ini langsung kita pasang. Tapi yang sana jangan dipasang dulu untuk lihat nanti ada nggak oli yang tetap keluar gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, lanjut Teno. Oke, next akhirnya guys, mau tak pasang dulu contongnya depan sini kok kayak agak sulit, repot ya. Gini ya, hidupin dulu ya. Kita hidupin dulu, seger gitu ya. Jangkriknya nggak seberapa bunyi yo, ya. Jangkriknya nggak seberapa bunyi, karena bersih las-lasannya gitu loh yo. Turbonya muter kenceng, kelihatan nggak tuh yo. Aman, insya Allah nggak ada bocor-bocor, insya Allah loh ya. Kalaupun bocor berhenti gini udah mulai keluar dikit-dikit ya. Mesinnya agak sedikit lebih tenang yo, nanti tinggal ganti engine mounting. Kemarin sedikit lebih getar daripada ini karena kompresinya memang padat sih, karena valve clearance-nya itu di angka 40-an yo. Mau lihat asapnya? Hitamnya itu nggak gurih ya guys ya, hitamnya masih ada pedes-pedesnya. Nanti tinggal setup lagi ya, fuelotnya dikurangin bahan bakarnya, tapi selang turbonya harus kepasang dulu supaya RPM atasnya itu kita tahu matangnya seberapa bahan bakarnya. Kalau bisa hitamnya itu kecoklatan, jangan keputihan yo. Ini kan masih putih hitamnya, ada putihnya, baunya agak ada pedesnya gitu yo, ada pedesnya. Kalau bisa real sampai kayak puso, hitam kecoklatan, aromanya wanginya gimana yo, gurih-gurih gimana gitu yo. Pokoknya kayak habis kebakar semua gitu loh yo. Oke. Tunggu beberapa saat yo, aku sambil lihat itu, siapa tahu nanti ada rembes, ada bocor ya. Mudah-mudahan sih enggak yo.
Oke guys, ini udah kepasang toh. Kondisinya gini kepasangnya. Ngeblur. Kalah kena bon gue. Kena Bromo. Oke. Ini kita lihat di sini. Pokoknya yo ini tadi aku nyeting coba nih. Yo. Udah hitam. Nah, dari sini kelihatan yo. Kelihatan lah yo. Knalpotnya di situ. Setat greng harus langsung hitam keluarnya, tapi langsung hilang. Oke, ada dan hilang. Yo. Aromanya udah lebih wangi daripada kemarin. Cuman aku nggak bisa ngilangin putihnya karena putihnya itu kayaknya masih lebih dalam lagi yang harus kita cari. Karena ini job desknya kita beresin turbo yang bocor sama prepare untuk mudik. Ya segini dulu ya. Yang penting udah gini ya. Hilang, ada. Hilang, lah. Asik yo. Oke, kurang lebih begitu ya. Usahakan starter greng, asap langsung keluar hitam, langsung hilang. Habis digas juga gitu. Gas keluar hitam langsung hilang, keluar hitam langsung hilang gitu ya. Oke, ngono lah kisah hari ini. Yo, sekian dulu dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Oke guys, dapat yo. Karena RPM-nya kan mati sama speedometernya, jadi kita nggak bisa tahu seberapa RPM-nya yo. Cuman yang kita dapat sekarang begini. Yo. Dan kita juga dapat apa yang bikin turbonya cepat rusak. Idulnya kelihatan rata. Ya. Cuman kalau gasnya ditekan dikit, nanti ada pincangnya. Bisa denger nggak? Bisa nggak? Deng gitu ya. Meskipun sedikit. Yo, di posisi RPM segitu pas pincangnya itu tadi yang bikin turbonya cepat rusak. Tuh ya. Tempelin aja, kelihatan. Tuh, goyang semua soal kabin-kabinnya. Nah, harusnya kan gitu, yo. Nah, kalau di tengah gini, nah, yo, oke, dapat. Oke, jadi kalau nemu yang begini setelah kita perbaiki turbonya, sebelum turbonya jebol lagi, cepat beresin sistem bahan bakarnya. Karena yang bikin deng itu pasti sistem bahan bakar. Di mana posisinya masih nggak tahu, tergantung kondisi lapangan. Yang jelas itu fuel system. Nah, jadi sistem bahan bakar itu ada injektor atau nozzle,
ada bos pom atau injeksi pump, yo. Nah di situ dua itu yang ngaruh sama timingnya tadi. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Pasti deng 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 tadi loh. Itu pasti tiupannya 4 lubang itu beda. Otomatis oleng. Jebol dah kayak kemarin ya. Oke. Ini bonus ini ya.